Sekarang anda boleh memberikan persembahan atau offering anda melalui online transfer pada nombor akaun yang tertera di layar skrin. Selama ibadah berlangsung, anda dapat berinteraksi sesama jemaat pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar skrin. Let us keep encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan anda dan juga semua hal yang anda sedang alami. Oleh itu, jika anda memerlukan sokongan dan dokongan doa, sila nyatakan di chatbox live prayer di bawah ini. Anda juga boleh mendengar khotbah dan membuka Alkitab di website ini. Klik ikon Bible di sebelah kanan atau di bawah skrin. Pastikan anda mendapat informasi terkini dari gereja melalui media sosial kami. Kongsikan pengalaman #Sunday Service at Home anda, tag media sosial Bethany Kuching, dan selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat berjumpa pada ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya pagi hari ini lawatan Allah akan datang kepada setiap saudara, pribadi saudara, keluarga saudara, bahkan semua orang yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus membuat kita semakin exciting untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang saudara pada pagi hari ini untuk kita boleh memuji Tuhan. Saudara boleh bangkit berdiri, saudara boleh duduk, dan saya percaya anggur baru sudah tercurah pada pagi hari ini. Dan biarlah anggur baru tercurah bagi saudara dan saya hari ini. Haleluya! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
kita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Anggur baru tercurah buat saudara dan saya. Kebesaran nama-Mu Tuhan. Satukan suara. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan hati kita, memberikan kelegaan buat setiap saudara dan saya. Oleh sebab itu, Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan mari kita mengucapkan syukur buat kehadirannya. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Holy Spirit come and fill this place, for I long to know You more in the deeper way. Holy Spirit come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know You more, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt Your glory, glory, glory to the Lord. Allah Roh Kudus, katakan penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup
hatiku. Jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari sembah Dia, bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, jamah kami Tuhan, layakkan kami mau sembah, kami mau sembah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan, kita saat ini sudah masuk di minggu yang ketiga di bulan Mei 2020, di mana tuntunan Tuhan untuk gereja kita di bulan Mei berbicara tentang Roh Kudus.
Roh Kudus memperlengkapi gerejanya untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Kalau kita melihat tujuan Yesus datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mengajarkan prinsip nilai-nilai kerajaan Allah, menghancurkan semua liturgi-liturgi, menghancurkan semua roh agamawi. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Sehingga di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan. Kerajaan Allah dinyatakan. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang mati hidup lagi, orang lumpuh berjalan. Di mana ada Yesus, di situ ada perubahan dan pemulihan. Dan tidak sedikit ahli Taurat pun mulai percaya akan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dan ketika dia naik ke surga, murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan Roh Kudus membangkitkan semangat mereka, memberikan kekuatan baru kepada mereka. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, saya melihat bahwa murid-murid menjadi inspirasi buat banyak orang. Murid-murid memberi semangat buat banyak orang. Murid-murid membawa dampak yang besar buat banyak orang. Mulai dari Yerusalem sampai ke kota-kota, bahkan sampai seluruh bumi, mendengar Injil. Karena apa? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memakai mereka untuk satu tujuan, menghadirkan kerajaan Allah. Ini yang saya sedang dapatkan di dalam beberapa hari ini, saudara. Roh Kudus bukan hanya bicara tentang bagaimana supaya kita bisa kuat dalam artian kuat secara duniawi, bukan. Tapi Roh Kudus tujuannya untuk memakai kita, menghadirkan kerajaan Allah. Sekali lagi, Roh Kudus di dalam kita, memakai kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Cirinya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya menginspirasi banyak orang. Ada hal-hal baru yang keluar dari hidupnya. Kalau kita lihat bagaimana gereja mula-mula, banyak orang mulai percaya kepada mereka. Dan mereka disukai banyak orang. Mengapa mereka disukai banyak orang? Karena hidup mereka menginspirasi banyak orang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada semangat baru dalam hidupnya. Ada semangat sekalipun dalam keadaan ketakutan, sekalipun mereka dalam keadaan ancaman, tapi mereka semangat. Ada semangat, ada antusias. Maukah hari ini setiap jemaat Tuhan kita menangkap pesan ini? Lalu yang ketiga, ada impact, ada dampak. Seperti yang Yesus lakukan. Di mana ada Yesus, di situ ada dampak besar. Begitu juga, di mana ada saudara, ada dampak yang besar. Ada banyak keluarga-keluarga akan dipulihkan. Ada banyak teman-temanmu yang berdosa akan dipulihkan. Kita tidak dapat menghadirkan kerajaan Allah dengan kepintaran kita. Kita tidak dapat menghadirkan kerajaan Allah dengan kekuatan kita. Kita tidak dapat menghadirkan kerajaan Allah dengan pengalaman masa lalu kita. Kita dapat menghadirkan kerajaan Allah dengan api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Sekalipun engkau orang sederhana, sekalipun engkau orang yang mungkin berkata, saya ini bukan orang yang sekolah tinggi. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara buka hatimu saat ini, sesederhana apapun engkau, sekecil apapun potensimu, Roh Kudus akan pakai engkau. Karena tujuannya menghadirkan kerajaan Allah. Ketika engkau berkata hari ini, aku mau menghadirkan kerajaan Allah, keluargaku dipakai untuk menghadirkan kerajaan Allah. Pada saat ini juga Tuhan akan pakai engkau.
biarlah pesan penggembalaan ini boleh menjadi berkat, menginspirasi, memberi semangat baru, dan membawa dampak buat saudara. Sehingga hidup saudara boleh menjadi dampak buat saudara-saudara yang lain. Saya mau berdoa buat saudara. Mari buka hati saudara. Berkati umat-Mu Tuhan. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu lewat pesan penggembalaan ini. Untuk setiap anak-anak-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka akan membawa dampak yang besar untuk menghadirkan kerajaan Allah. Hidup mereka bukan dikuasai oleh ketakutan, bukan dikuasai oleh kekhawatiran, tapi hidup mereka membawa inspirasi buat banyak orang, memberi semangat baru buat banyak orang, membawa dampak yang besar dimanapun mereka berada. Berkati umat-Mu Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah Engkau memakainya untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar pesan dari gembala kami, Bapak Johan Handoyo. Biarlah Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita saksikan pesan dari Bapak Johan Handoyo. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah pada minggu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita sekalian? Tentunya saudara semua sehat, tentunya saudara dalam perlindungan Tuhan, dan juga yang lemah-lemah pasti akan dikuatkan. Yang sakit-sakit, percaya kasih Tuhan, kuasanya pasti menolong menyembuhkan kita. Praise the Lord. Shalom untuk keluarga, Bapak, Ibu, Saudara, dan single dimanapun Anda berada. Tetap sukacita, tetap bisa bersyukur, dan memuji Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Saya bersyukur pagi ini kita semuanya akan mendengar firman Tuhan dan diberkati dengan kehadiran Roh Kudus di tengah kita. Ya, selama masa COVID ini saya kalau tidak hujan bersepeda, ya, mengelilingi kampung saya, ya, desa di mana saya tinggal, Holland Village atau kampung, ya, desa Holland, ya, di sekitar rumah saya. Nama rumah saya, jalan rumah saya itu Taman Warna. Ada hitam manis, ada putih jernih, ada kelabu asap, ada saudara, nama-nama Indonesia begitu. Dan saya berkeliling, berkeringat, pakai topi dan ya, pagi hari, dan satu kali saya mampir untuk membeli salad, ya, untuk makan siang. Saya sudah mengeringkan keringat saya dan di luar berhenti memarkir sepeda saya dan saya masuk. Langsung penjualnya setelah saya antre, ya, ada safe distance, dia bilang, "Wah, Anda baru workout ya." Saya pikir, ya, apakah saya berbau keringat atau apa, tetapi tidak bisa dipungkiri, saya memang baru berolahraga dengan sepeda saya, saudara. Jadi saya baru workout, dia tahu dan dia katakan, Anda workout very good ya, bagus ya pagi-pagi hari, jam 8, setengah 9, saya katakan oke, saya perlu vitamin D, saya senang bersepeda begitu. Saudara, jadi saya datang dan orang melihat saya sedang selesai berolahraga. Satu kali saya penerbangan naik pesawat dan duduk bersama seorang anak muda yang ternyata pekerjaannya adalah venture capital. Saya berbicara banyak hal, ya, duduk belum saling mengenal, tapi akhirnya dia bertanya, pasti Bapak ini pendeta ya, saudara. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada kita, siapa kita dikenali oleh orang lain? Apakah kita sebagai anak Tuhan bisa dikenali siapa kita? Kalau kita adalah seorang anak Tuhan dan kita dikenali siapa kita karena ada Kristus dalam kita, karena ada Roh Kudus dalam kita, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Ya, apakah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya itu bekerja sehingga orang lain bisa mengenali bahwa saya dipenuhi Roh Kudus? Tentu ada ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang Kristen, orang percaya. Saudara sadar atau tidak sadar, Roh Kudus ada
pada saudara. Sejak saudara masuk iman, dikatakan kita diselamatkan, kita mengenal Tuhan, kita jadi anak Tuhan karena ada Roh Kudus dalam kita. Tetapi lebih lagi, Roh Kudus ingin berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus ingin menyatakan manifestasi kuasanya melalui kehidupan kita sehingga orang lain mengalami dampak daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, untuk itu hari ini tema yang saya akan angkat untuk kita adalah The Holy Spirit in Us, The Life of Stephen. Roh Kudus di dalam kita, dan kita mau belajar dari kehidupan Stephen atau Stefanus. Kalau saudara punya anak dikasih nama Stefanus, itu luar biasa loh saudara. Mari kita lihat kehidupan Stefanus. Gereja mula-mula dilahirkan di Yerusalem, ya. Tentunya ini setelah kenaikan Yesus ke surga. Dan saudara, gereja memerlukan beberapa orang untuk membantu dalam pelayanan kebajikan, pelayanan untuk orang miskin, ya. Mereka memilih 7 orang yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat. Kisah Rasul pasal 6 ayat 3. Untuk apa? Supaya membantu pembagian makanan, pembagian keperluan sehari-hari untuk orang-orang masyarakat yang miskin di sekitar mereka. Jadi mereka yang sudah terima firman, mereka yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, ya, ingat kamar loteng Yerusalem, dan salah satu dari yang terpilih adalah yang bernama Stefanus. Menurut Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 dan 8 dikatakan Stefanus adalah seorang yang terpilih, seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus, penuh dengan karunia dan kuasa. Perhatikan saudara, penuh iman, penuh Roh Kudus, ya, penuh karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, tanda-tanda heran. Ya, pada waktu itu dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Stefanus bukanlah salah satu dari rasul-rasul yang ada di Yerusalem, tapi orang awam, orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Penuh iman, penuh Roh Kudus, banyak karunia, dan juga penuh kuasa melakukan, mengadakan banyak mujizat dan disertai dengan tanda-tanda heran. Saudara, ini orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, pada waktu bersoal jawab dengan beberapa orang dari jemaah Yahudi, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Berarti Stefanus adalah orang yang diurapi oleh Allah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan hikmat Allah, dan bisa menyampaikan kebenaran firman. Saudara, mengapa Stefanus bisa mengalami ini? Saya yakin Stefanus adalah salah satu di antara 120 orang percaya yang ada di kamar loteng Yerusalem. Stefanus juga mungkin adalah salah satu dari 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Stefanus mungkin salah satu di antara jemaat mula-mula yang mengikuti pelayanan Yesus. Dan selama 40 hari Yesus banyak berbicara, mungkin Stefanus satu di antara mereka, tentang kerajaan Allah. Stefanus juga sudah mungkin mengamati Yesus. Sejak Yesus dalam pelayanan di Galilea, di Yerusalem, banyak orang-orang yang bertobat mendengar khotbah Yesus, pengampunan yang Yesus lepaskan, dan juga tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran yang Yesus sampaikan. Stefanus mengamati pelayanan Yesus pasti. Bagaimana Yesus diurapi untuk menyembuhkan, memberitakan kabar baik kepada semua orang, orang miskin. Stefanus, saya yakin dia terima urapan itu. Sebab itu dikatakan dia penuh iman. Dia tahu bahwa Yesus berkuasa, Yesus namanya yang dia pakai.
Yesus adalah Allah yang hidup, yang naik ke surga. Stefanus yakin betul bahwa dia menerima pengurapan di atas kamar loteng, Roh Kudus turun. Sehingga dia dengan penuh percaya akan setiap perkataan firman Yesus. Dikatakan penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh karunia dan kuasa. Berkhotbah, berbicara dengan hikmat, dan dikatakan mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan dia, dan juga tanda-tanda heran menyertai Stefanus. Karena Yesus berkata, kamu akan mengusir setan dalam namaku, kamu akan menginjak ular kalajengking, tidak akan mati minum racun maut pun, saudara. Dan itulah Stefanus. Stefanus dipilih karena seluruh jemaat mereka tahu bahwa Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus, dan juga teman-temannya, ada Filipus, ada Prokorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Parmenas, dan Nikolaus. Dikatakan mereka semua yang dikatakan penuh dengan karunia dan kuasa. Stefanus khususnya mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dan dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Kisah Rasul 6 ayat 9. Kisah Rasul 6 ayat 10. Nah di sini. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh dari roh yang mendorong Stefanus berbicara. Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan kerohanian Stefanus yang luar biasa itu berasal dan menerima sumber dari Roh Kudus yang memenuhi dia, yang memberikan keseimbangan iman, hikmat, dan kuasa. Dan orang-orang bisa melihat akan hal itu dalam kehidupan Stefanus. Apa hasilnya? Orang mulai membenci Stefanus. Orang-orang Farisi, orang-orang agamawi yang tidak tahan, yang malu karena kehidupan agamawi mereka tidak mengubahkan perilaku mereka. Kehidupan religius mereka hanya kehidupan kemunafikan. Kehidupan yang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab-kitab tidak mengubahkan banyak orang dan tidak banyak pengikut. Tetapi pelayanan Stefanus adalah pelayanan seorang yang diurapi dan banyak jemaat yang datang. Rasul-rasul, Petrus dan yang lain-lain. Stefanus adalah salah satu yang dipilih. Seorang yang juga berkhotbah. Seorang yang bersoal jawab dengan ahli-ahli agama. Dan mereka semua tidak mampu untuk berbicara, untuk berdialog dengan baik-baik. Dan akhirnya mereka bermufakat untuk mencari kesalahan Stefanus. Dan akhirnya kita lihat Stefanus menjadi martir, saudara. Stefanus dirajam dengan batu. Stefanus dituduhkan yang salah. Mengapa Stefanus? Seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Seorang yang diurapi Allah. Tetapi rela menjadi martir. Selanjutnya kita melihat kriteria. Kriteria karakteristik dari orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti Stefanus. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu siap sedia untuk menerima tugas dari Tuhan. Available for the Lord whatever service He may appoint. Apakah hari ini saudara siap sedia untuk menerima tugas dari Tuhan? Ternyata Stefanus adalah seorang yang siap menerima tugas dari Tuhan. Saya ingat di El Modi yang baru saja memulai pelayanan. Dia mendengar seorang pengkhotbah yang memberikan satu pernyataan. The world has yet to see what God can do with one man fully surrendered to Him.
Dunia ini belum melihat apa yang Tuhan bisa lakukan dengan seorang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu melalui seseorang, dan Moody pada malam itu berkata, dia berkata kepada Tuhan dalam satu penyerahan dan komitmen, Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, dengan kasih karunia Tuhan, saya ingin menjadi seperti orang yang tersebut yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Saudara, di kemudian hari kita melihat bahwa Moody akan melayani di Inggris. Dan seorang pendeta yang sudah cukup umur tidak menyetujui rencana pelayanan D.L. Moody di Inggris dan berkata, mengapa kita ini sampai memerlukan seorang anak muda yang namanya Moody? Moody itu bukan orang yang punya pendidikan yang terlalu tinggi. Tidak mempunyai pengalaman cukup di bidang kerohanian dan lain-lain. Apakah dia itu berpikir kalau dia bisa menguasai, memonopoli pekerjaan Roh Kudus? Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang lebih muda, yang bijaksana berbicara kepada pendeta tua itu dan dia berdiri dan berkata, no sir, tidak pastor. Roh Kuduslah yang memonopoli, yang menguasai kehidupan Moody. Jadi bukan Moody yang ingin tampil, tetapi Roh Kuduslah yang telah memenuhi kehidupan D.L. Moody. Ini perkara yang luar biasa. Dikatakan sungguh sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bersedia menyerahkan hidup kita dan siap untuk menerima tugas, pasti Roh Kudus akan bekerja dan memenuhi kita, saudara sekalian. Stefanus menyadari bahwa kalau kehidupannya bukanlah milik dia, tetapi milik Tuhan. Saudara, firman Allah dengan jelas berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang telah kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Hari ini, ciri yang pertama dari orang yang dikuasai dipenuhi Roh Kudus, when you say that Holy Spirit is in you and me, maka kita siap sedia diberi tugas apa saja. Mungkin saudara pemula di dalam Tuhan, oh saya gak bisa apa-apa, minta sama Tuhan, Tuhan pasti berikan karunia saudara. Stefanus penuh karunia. Saudara punya talenta duniawi kan? Anak-anak muda yang pintar IT, yang pintar masak, yang pintar untuk menulis, yang pintar untuk desain, yang pintar hal-hal teknik. Mungkin saudara kuasai sound system, mungkin saudara juga seorang yang pintar menulis. Saudara mungkin seorang pemusik, Anda bisa juga seorang yang merangkum Alkitab. Engkau dikasih talenta bermacam-macam. Atau caring sama orang, perhatian pada orang miskin, peduli sama orang, selalu mengingatkan orang, banyak menasehati, oh banyak orang punya talenta bermacam-macam. Maukah talenta kita serahkan sama Tuhan? Supaya Tuhan memakai kita. Kalau kita berkata, I'm available, oh Lord. Saya mau Tuhan. Saya bersedia engkau pakai apa saja. Maka Tuhan akan urapi saudara. Roh Kudus yang turun, yang memenuhi kita, akan memakai kita. Dan waktu kita punya iman, maka karunia itu bekerja. Kuasa Allah akan turun. Apa yang saudara lakukan dibuat Tuhan berhasil. Enggak peduli siapa saudara. Moody dikatakan mungkin kurang pendidikan tinggi. Mungkin kurang pengalaman. Tapi Tuhan pakai seorang yang namanya D.L. Moody. Yang akhirnya menjungkir balikkan dunia barat. Dengan pelayanannya yang mentakjubkan. Saya yakin setiap saudara yang sudah dipanggil Tuhan melayani. Diberi karunia. Diberi tugas-tugas.
Dan saudara mau berkata, Tuhan, aku mau memberikan apa yang Tuhan sudah percayakan padaku. Dan sudah terkejut apa yang kau lakukan tiba-tiba memberi dampak. Saudara menasihati seseorang dengan sederhana, orang itu tiba-tiba berubah. Saudara mendoakan seseorang, rajin mendoakan tiap hari, tiba-tiba orang itu dijamah Tuhan dan mau kenal Tuhan. Saudara melayani kebajikan, memberikan perhatian dan care kepada orang tua tetangga saudara. Saudara care kepada seorang teman kuliah saudara. Tiba-tiba orang itu ingin ikut saudara mengenal Yesus. Saudara dengan segala talenta saudara yang persembahkan kepada Tuhan, Tuhan urapi dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dampaknya banyak orang bisa menerima, mengenal Tuhan Yesus melalui salah satu talenta karunia saudara. Saudara, haleluya, Tuhan baik untuk kita. Amin. Hal yang kedua, karakteristik daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang siap menjadi saluran dari kuasa Tuhan. A channel for the manifestation of God's power. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara, Stefanus melayani di dalam kuasa Tuhan, di dalam Roh Kudus. Saudara, karena dia tahu betul ayat firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Saya percaya khotbah Petrus pada hari Pentakosta begitu luar biasa diurapi Allah, hasilnya adalah 3.000 orang langsung bertobat percaya dan dibaptis. Saudara, ini pengalaman keselamatan. Jemaat mula-mula tumbuh karena mereka mempercayai bahwa Kristus adalah juru selamat. Yesus adalah penebus dosa mereka. Agama tidak akan menolong dan menyelamatkan mereka. Mereka berusaha hidup baik, tetapi saudara mereka belum mengalami pembenaran hanya melalui Kristus. Dan banyak orang yang sudah percaya. Mereka tarik-menarik. Mereka di rumah-rumah berdoa seperti cell group, seperti cool community of love. Mereka saling mengasihi. Mereka mendoakan. Dan saudara, banyak orang-orang baru yang masuk. Dan orang-orang yang baru yang masuk iman tentu punya background yang bermacam-macam. Sebab itu banyak orang yang sakit, banyak yang menderita, banyak yang diikat kuasa kegelapan, banyak mereka yang mungkin bermain-main dengan roh jahat, banyak yang hidup dalam kekacauan, banyak yang hidup amoral, dan saudara pertobatan yang besar ini menyebabkan banyak orang hidupnya harus ditahirkan. Pelayanan para rasul, pelayanan Stefanus adalah pelayanan yang luar biasa. Karena firman Allah berkata, kuasa Allah menyertai dia, tanda dan mujizat terjadi. Saudara, pasti banyak yang disembuhkan dari dosa masa lalunya. Disembuhkan, dipulihkan jiwanya, luka batin, sakit hati, kecewa, marah, dendam, mengalami kelepasan. Dalam pelayanan Stefanus. Banyak orang-orang sakit, mujizat berbicara tentang banyak orang yang dipulihkan, disembuhkan, saudara. Tidak disebut berapa jumlahnya, tetapi saya yakin pelayanan ini berdampak. Banyak orang yang hidupnya kacau, mereka diluruskan dengan tanda-tanda heran. Pasti, iblis akan ketakutan karena banyak roh jahat yang diusir dari hidup orang-orang yang mungkin memegang jimat, yang mungkin menyembah berhala-hala. Mungkin mereka juga masih mempercayai ilah-ilah. Mereka masih hidup dalam perdukunan, sorceries dan witchcraft. Dan mereka masih percaya tahyul, datuk nenek moyang. Tradisi-tradisi manusia.
Yang waktu itu sudah mulai Yerusalem adalah metropolitan. Di sini demonstrasi Allah itu luar biasa, saudara. Allah memakai Stefanus. Karena Stefanus adalah seorang yang siap menjadi channel of the manifestation of the power of the Holy Spirit. Roh Kudus itu ingin berkarya. Yesus naik ke surga dan salah satu tugasnya adalah dia memberikan Roh Kudus dan kuasa yang menyertai dan urapan supaya orang percaya melanjutkan pelayanan Yesus. Ini sarung tangan, saudara ya. Sarung tangan ini tidak akan bisa melakukan apapun tanpa tangan saya dimasukkan. Nah, tangan sayalah yang masuk di sarung tangan ini sehingga di masa COVID ini saya aman. Pegang segala sesuatu aman, saudara. Pergi kemanapun karena ada, saudara, sarung tangan ini berfungsi ya. Sarung tangan ini. Jadi kalau sarung tangan ini kosong, tidak akan berfungsi. Karena ada tangan saya. Demikian juga hidup kita. Karena ada Roh Kudus, kehadiran Allah yang real, dia akan datang memakai kita. Mata kita, pendengaran kita, mulut kita, pikiran hati kita, kaki tangan kita, hidup ini saudara, akan sangat berguna di masa-masa orang lain membutuhkan. Maka dikatakan seperti sarung tangan ini dipakai oleh saya untuk melakukan hal-hal yang penting. Maka demikianlah juga hidup kita dipakai oleh Roh Kudus. Di masa yang sukar ini, ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Membutuhkan kata-kata kita menguatkan, mendoakan. Membutuhkan hidup kita untuk menjadi saluran berkat untuk mereka. Banyak orang miskin, banyak orang yang hidup dalam galau, banyak orang yang rumah tangganya sedang kacau di ambang perceraian, banyak orang yang sedang tidak punya jalan keluar masa depan, banyak orang-orang yang sedang putus asa. Kenapa orang bunuh diri? Ada lagi yang bunuh diri karena mereka sudah putus asa. Kitalah yang diutus. Stefanus diutus. Dan dampak pelayanan Stefanus ini besar, saudara. Tidak disebutkan berapa, tetapi mendewasakan jemaat. Bukan hanya di level keselamatan. Keselamatan, salvation adalah blessing, berkat Tuhan. Yang utama, oh yes, berkat yang pertama yang kita alami. Tapi kita jangan berhenti sampai di situ. Hari ini di sekitar kita ada banyak keluarga kita membutuhkan saudara. Jangan diam. Ini waktunya bersaksi. Ini waktunya saudara ngomong. Ini waktunya saudara berkhotbah. Ini waktunya saudara berdoa. Ini waktu saudara mengajak. Ini waktunya saudara menawarkan kasih Tuhan. Ini waktunya saudara melayani mereka, menyembuhkan. Dan mengusir roh jahat. Dan melayani mereka dan mengulurkan tangan membantu orang-orang yang miskin. Materi, jiwa, dan hidup mereka. Saudara, kalau Stefanus diurapi Allah, karena ada second blessing, Roh Kudus, itu adalah second blessing untuk orang percaya bisa mengalami mujizat. Orang percaya bisa mengalami perkara-perkara supranatural dari Allah. Perkara-perkara surgawi yang dijanjikan. Perkara-perkara kerajaan Allah bisa turun di bumi kalau Roh Kudus bekerja. Kan Yesus sudah tidak ada di bumi ini. Tapi kuasa Roh Kudus diberikan untuk kita. Dan hari ini second blessing inilah yang membuat gereja bertumbuh, yang membuat pelayanan saudara memberi dampak, banyak orang bertobat diubahkan. Pelayanan ini tidak sebatas pelayanan yang biasa-biasa, yang tidak membuat orang lain berubah. Justru banyak orang hari ini menghalang-halangi pelayanan Roh Kudus. Banyak orang yang mengejek di zaman Stefanus. Karena banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan, banyak orang ditolong karena karya Roh Kudus. Maka tokoh-tokoh agama termasuk Saulus
sebelum bertobat, ikut menjadi saksi, ikut membenarkan bahwa Stefanus haruslah dibunuh, dirajam. Saudara, dianggap Stefanus menghina Allah. Saudara, hari ini ada banyak di sekitar kita orang-orang Kristen mungkin yang mengejek orang-orang Kristen yang penuh Roh Kudus. Orang-orang Kristen yang berkarya bagi Tuhan. Orang-orang Kristen yang dipakai mengadakan tanda mujizat, memenangkan jiwa, menginjil, bersaksi dengan bersemangat, berapi-api. Orang-orang Kristen yang berdoa di dalam Roh Kudus, berbahasa roh. Orang-orang Kristen yang menyanyi, orang-orang Kristen yang membawa terang dan memberi dampak, membawa atmosfer surga sehingga banyak orang bertobat. Tapi juga banyak orang Kristen yang hari ini mencemooh. Tidak berani berbicara tentang Roh Kudus. Tidak berani berkata-kata, tidak berani melayani dengan kuasa Roh Kudus. Justru dia menahan, memadamkan roh. Saya katakan harus berubah. Supaya kita menjadi para murid Yesus yang siap diutus dan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kita semua menjadi saluran berkat, channel of blessing. Haleluya. Biarlah kerajinanmu tidak kendor, tetapi rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Haleluya. Karakteristik yang ketiga dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang penuh dengan firman. Ya, filled and full of scripture. Waktu saudara mulai masuk iman, pasti saudara pengen membaca tentang Yesus, pengen tahu kebenaran. Saudara, waktu kita baru jatuh cinta, first love sama Tuhan Yesus, kita senang nyanyi, saudara. Kita pengen doa, kita pengen ketemu Tuhan, kita mulai baca firman. Berapa banyak saudara hari ini berkomitmen membaca Alkitab tiap hari? Bread of life, roti hidup. Saudara, Stefanus itu penuh firman. Dikatakan orang-orang bersoal jawab dengan dia. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 6 ayat 10. Mereka tidak sanggup, saudara, melawan hikmatnya dan roh yang mendorong untuk Stefanus berbicara. Jadi Stefanus selain punya firman tertulis, Stefanus itu didorong oleh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, berbicara firman menjadi rema. Firman tertulis adalah logos, tapi firman yang hidup di dalam roh kita, dalam pikiran jiwa kita, menjadi rema, firman yang hidup. Saudara, ini luar biasa. Stefanus dikatakan, dia tahu akan firman Tuhan. He knew the scripture. Dia tahu firman Tuhan. Stefanus percaya akan firman Tuhan. He believed the scripture. Stefanus mengkhotbahkan, berbicara firman Tuhan. He preached the scripture. Dan Stefanus menghidupi firman. He lived according to the scripture. Nah, saudara, apakah kita membaca? Apakah hari ini kita percaya? Apakah kita mengkhotbahkan firman yang hidup? Apakah kita menghidupinya? Ada banyak anak Tuhan, pengerja, baca senang. Ya, percaya antara iya dan tidak. Yang dia percaya dia khotbahkan, yang dia kurang percaya dia nggak khotbahkan. Kalau gitu yang tidak dipercaya robek saja itu. Kalau saudara nggak percaya mujizat, saudara nggak percaya yang supranatural, saudara nggak percaya nubuatan, robeklah itu. Stefanus enggak, saudara. Dia tahu nubuatan nabi-nabi terdahulu tentang Yesus. Yesus menggenapi dan Yesus berbicara, Yesus menubuatkan. Stefanus juga melayani seperti itu. Akibatnya Stefanus ini penuh dengan firman. Dan dia mengkhotbahkan firman. Ya dan amin. Dia mengkhotbahkan firman apa adanya. Dan pengurapan Allah turun ke atas firman yang disampaikan. Dan Stefanus menghidupi firman itu. Kalau dia tahu Yesus pernah berkhotbah, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Seperti nabi-nabi terdahulu, Stefanus juga siap, saudara. Hari ini, apakah kita bisa menghidupi firman itu di dalam roh jiwa kita? Sehingga hidup kita ini menjadi suratan Kristus yang terbuka.
Anak-anak saudara akan lihat mama papa berbeda. Istri akan lihat suamiku sejak dia mengalami dibaptis dipenuhi Roh Kudus beda. Suamiku setelah dia mulai berbahasa roh berbeda. Persoalannya, maukah kita dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Tidak usah dipaksa. Ya. Tetapi maukah kita? Kan ada banyak manfaat, saudara. Ya, Stefanus adalah seorang yang mengkhotbahkan kebenaran. Jadi ini luar biasa. Satu kali D.L. Moody, ya, satu kali dia berkomitmen sama Tuhan, setiap hari pokoknya aku harus bersaksi kepada satu orang. Dia hamba Tuhan. Ya, harus berbicara sama satu orang tentang Kristus. Dia adalah gembala di satu gereja. Satu malam, dia ingat hari itu dia belum mencari orang dan belum ketemu satu orang. Jam 10 malam dia keluar rumah. Di dekat pinggir jalan ada lampu yang menyala, ada orang. Dan di situ dia berbicara sama seorang yang dia kenal tentang kasih Kristus. Panggilan, undangan untuk mengenal kebenaran. Saudara, orang itu marah. Mau memukul dia. Moody pulang. Beberapa saat kemudian orang itu datang kepada penatua gereja dan memberitahukan, Moody itu banyak merusak, tidak membawa ketenangan. Saya pun diberitahu, dipaksa untuk mengenal Tuhan. Penatua datang kepada Moody. Elders berkata, Pastor, janganlah terlalu berapi-api untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Moody diam. Moody tiap hari berkomitmen untuk menginjil, ketemu orang, berbicara tentang Kristus kepada satu orang. 3 bulan kemudian, di malam hari, pintu rumah D.L. Moody diketuk. Dia terkejut, orang itu adalah orang yang pernah marah dan ingin memukul dia. Dan dia datang dengan gundah, dia katakan, jiwaku tergoncangkan. Sejak kamu berbicara kepada saya di bawah lampu, malam hari jam 10.30 lalu, jiwaku gelisah. Dan sekarang aku tahu aku perlu Kristus yang kau beritakan. Aku datang karena aku mau kenal dia. Saudara, Moody melayani orang itu, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan singkat cerita, seorang pria yang dulu pernah menolak dan marah ingin memukul Moody, telah menjadi seorang guru sekolah minggu, Sunday School for Adult. Artinya guru sekolah minggu yang mengajar orang-orang dewasa mengenal Tuhan. Bukankah firman yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia? Hari ini saudara menyampaikan firman mungkin tidak dalam narasi khotbah seperti saya. Mungkin saudara berbicara lembut kepada anakmu, kepada remaja anak saudara yang hari ini sangat menjadi beban. Mungkin saudara berbicara kepada suamimu yang belum kenal Tuhan, saudaramu yang keras kepala, yang sudah dalam kondisi yang buruk tetapi tetap keras hati. Saudara mungkin mendoakan seseorang dan menyampaikan firman yang sederhana, menyampaikan ilustrasi, mengundang seorang datang pada Kristus, tapi mereka menolak. Saya percaya dalam waktu Tuhan, firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Itu yang dialami D.L. Moody. Saudara, saya percaya firman Allah berbicara kepada kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Firman Allah adalah perkataan kebenaran. Dan firman Allah yang tertulis kalau saudara baca dan masuk dalam roh saudara, saudara mempercayainya dan berani memperkatakannya, menghidupinya dalam hidup kita, perilaku kita, orang lain akan berkata kita adalah suratan terbuka, tidak usah malu, ya. Dan dikatakan berterus terang beritakan perkataan kebenaran itu. Hikmat Tuhan menolong kita. Kalau Stefanus penuh dengan hikmat,
Saudara, memang ada orang-orang yang sengaja yang membenci pelayanan hamba-hamba Tuhan seperti Stefanus. Sehingga hal yang keempat, kalau saudara bertanya apa kriteria seorang yang dipenuhi Roh Kudus, Holy Spirit in us, in you and me, maka perkara yang keempat, seorang akan dapat bertahan di dalam kesukaran, pencobaan, dan aniaya. Sustain in the midst of trial and adversity. Suffering Christ. Saudara, Yesus itu sanggup menghadapi segala sesuatu. Sampai penderitaan yang begitu hebat. Rasul-rasul juga mengalami penderitaan yang hebat. Tapi mereka berani. Karena mereka sudah melihat Yesus Kristus hidup melayani dengan kuasa yang ajaib. Dan Yesus naik ke surga. Yesus tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Waktu di bumi 3,5 tahun. Tapi Yesus sekarang dimahkotai. Sehingga dikatakan anak domba itu layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, kekayaan, kejayaan selama-lamanya. All the riches and glory and honor and power and wisdom layak untuk dia. Dia dimahkotai, kenaikannya ke surga dia dimahkotai. Dia adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Apa yang dinubuatkan di Yesaya pasal 9. Di atas bahunya ada pemerintahan, lambang pemerintahan. Namanya disebut penasihat ajaib, Roh Kudus. Allah yang perkasa, dia adalah Allah Tuhan yang pencipta segalanya. Alpha dan Omega, Mighty God. Dia dikatakan Bapa yang kekal, juga hari ini saudara berdoa dan memanggil dia Bapa. Saudara merasakan kelembutan kasih Bapa yang memeluk saudara. Hari ini kalau ada di antara kita yang lemah, hari ini ada di antara kita yang ragu-ragu, hari ini ada di antara kita yang sedang struggle. Hari ini sedang kita dicoba, hari ini kita sedang melewati ujian, proses yang berat. Ada Bapa yang mengasihi saudara. Dia bukan hanya Allah yang perkasa, dia adalah Bapa yang kekal. Dan dia adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Kerajaannya tidak akan bersudahan. Satu hari saudara akan bersukacita bersama kami semuanya, umat tebusan. Akan ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di bumi ini memang tempatnya air mata. Di bumi ini tempatnya aniaya. Di sekitar kita kegelapan dunia gak semakin baik loh saudara. Kita ada di tahun 2020 di era Pentakosta. Yang ketiga ini pencurahan Roh Kudus tidak semakin baik. Kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak mampu bertahan terhadap aniaya. Saudara, anggota mahkamah agama mulai mendengar semuanya yang disaksikan oleh Stefanus dan orang-orang yang memberikan saksi dusta. Mereka tertusuk hatinya, mereka saudara menyambut kesaksian Stefanus dengan kertakan gigi. Marah saudara. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada sambutan, ada standing ovation untuk Yesus menyambut Stefanus. Saudara bisa membayangkan seorang yang rela memberi hidupnya, dipenuhi Roh Kudus, siap sedia melayani Tuhan, menjadi saluran berkat, penuh dengan perkataan firman. Akhirnya harus menghadapi tantangan, aniaya, bahkan kematian. Dia tidak gentar sama sekali. Karena dia tahu waktunya sudah tiba. Mahkota akan dia terima. Kalau Yesus dia lihat, mungkin dia lihat Yesus rela mati di atas kayu salib. Tapi di balik kematian ada kehidupan. Dan setiap orang percaya, yang mempercayai the risen Christ, Yesus yang hidup, dia juga mati,
tubuhnya, tapi dia dihidupkan jiwa rohnya bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan. Itulah Stefanus. Saudara, dalam menghadapi penganiayaan dengan dilempar batu, stoning until death, Stefanus tidak pernah ketakutan. Bahkan wajahnya bersukacita. Mengapa? Dia penuh Roh Kudus, memandang Tuhan dengan penuh pengharapan. Dia tahu mahkota menanti dia. Yesus menyambut dia. Masih ingat seorang wanita yang pada awalnya hampir ditertawakan oleh semua penonton, Susan Boyle, yang menghabiskan seluruh usia dewasanya dengan kucing yang bernama Peebles, merawat ibunya yang semakin tua, dan dia bernyanyi di gereja. Ya, Susan Boyle, penampilannya secara pasti tidak seperti bintang musik penyanyi, dan itu menjadi alasan mengapa para penonton tertawa pada waktu melihat seorang wanita yang sudah berumur ikut acara pencarian bakat. Saudara, dengan tanpa gugup Susan menghadapi penonton yang tidak bersahabat dengan bernyanyi dengan sangat indah. Dan akhirnya semua penonton berdiri memberikan pujian kepadanya. Standing ovation. Perjuangan yang hebat dari Susan Boyle. Sesi demi sesi dilewati, akhirnya dia menjadi sang juara. Tapi setiap kali standing ovation, Stefanus. Kalau Susan Boyle diberi standing ovation di dunia, Stefanus diberikan standing ovation yang menyambut dia adalah Raja segala Raja, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Lord of Lords, King of Kings. Kalau seorang raja menyambut kita, datang ke istananya, betapa bangganya kita. Stefanus pulang tanpa takut, Stefanus pulang tanpa gentar, Stefanus pulang dengan sukacita. Dan saya percaya hari ini orang yang dipenuhi Roh Kudus menghadapi tantangan. Apakah tantangan kita seberat Stefanus yang menjadi martir? Apakah ujian hidup, apakah aniaya kita sudah sehebat Stefanus? Kalau belum, mengapa beberapa orang gugur? Mengapa beberapa orang hindari? Mengapa beberapa orang coba tinggalkan ibadah? Saya katakan hari ini, mari kita maju dalam Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita mencari hadirat Tuhan. Mari kita menerima Roh Kudus. Pada waktu dia memenuhi kita, hidup kita pasti berubah. Yang pertama, siap sedia dipakai oleh Allah. Be ready, saudara. Ini masa-masa menyambut pencurahan Roh Kudus. Mulai hari ini, siapkan diri, saudara. Yang kedua, maukah kita menjadi saluran berkat? Jangan untuk diri sendiri. Jadi berkat. Keluarga, orang lain, orang tua kita. Jadilah saluran berkat. Yang ketiga, penuh firman. Perkatakan firman. Percayai firman. Hidupi firman itu. Engkau akan menjadi orang Kristen, suratan Kristus yang terbuka. Orang akan membaca Kristus dalam kita. Yang keempat, hadapi segala tantangan, ujian, karena dunia tidak semakin baik, dan bertahan. Jangan give up. Tuhan menolong kita hari ini. Saya mau berdoa untuk saudara. Berapa banyak yang sedang lemah, berapa banyak sedang menghadapi tantangan, berapa banyak yang sedang kecewa. Tuhan tolong anak-anak. Angkat tangan saudara. Saya membawa berdoa untuk suami istri. Tuhan tolong. Yang menghadapi tekanan ekonomi, belum penganiayaan, jadilah kuat. Tuhan pelihara engkau. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan jamah. Melalui penyakit mereka menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kalau mereka disembuhkan, mereka bernasar sama Tuhan, hidupnya untuk menjadi alat Tuhan, bersaksi. Anak-anak sekolah yang menghadapi jalan buntu, kami percaya ada breakthrough. Tuhan pakai mereka.
kami berdoa kaum profesional yang bekerja mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan buka jalan supaya mereka menjadi saluran berkat. Hidup mereka tidak untuk mereka, tapi menjadi saluran berkat. Kami berdoa kalau ada yang menghadapi masalah yang sukar sekali, Tuhan saat ini kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau menjamah anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan kami supaya kami menjadi alat Tuhan, siap sedia menjadi berkat untuk orang lain. Sekarang minta Roh Kudus penuhi kami. Oh, urapi kami. Urapi kami. Saya minta saudara mulai berdoa. Yang sudah berkarunia bahasa roh mulai berbahasa roh. Yang lain mulai berdoa. Katakan, Roh Kudus baptis aku. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus lawat aku. Sementara saya menyanyi, saudara berdoa. Saudara berdoa, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekarang katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Shikiara lama syana. Ini adalah yaralamu, ini kiri yarara bashar yarala, oh Rama yarala. Atmosfer surga mengalir, kuasa surgawi tercurah, urapan yang baru mengalir. Bangkitlah anak-anak Tuhan, tua muda besar kecil, siap dipenuhi Roh Kudus dan dipakai oleh Allah di akhir zaman ini, sehingga banyak orang yang akan bertobat dan mengenal Yesus. Kami siap, umat-Mu siap. Terima kasih Tuhan menolong kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hidup, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar pesan dari Bapak Pendeta Johan Handoyo. Biarlah pesan yang disampaikannya boleh memberikan kita semangat yang baru, kekuatan, bahkan menumbuhkan iman kita. Buka hati kita bersama dengan keluarga untuk kita melakukan setiap firman yang telah kita dengar, sehingga kita menjadi pelaku. Ketika kita melakukan, ketika kita bergerak, saya percaya hidup kita, keluarga kita akan dipakai Tuhan dahsyat di akhir zaman ini. Mari kita berdoa Bapak Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah firman yang kami dengar menjadi benih yang hidup. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan yang baru buat kami. Berkati semua, mulai dari anak-anak, anak-anak muda, orang dewasa, orang tua, Tuhan berkati. Yang sekolah, Tuhan berkati dengan kepintaran. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang berbisnis, Tuhan berkati. Keluarga-keluarga, semua diberkati Tuhan. Aku serahkan umat-Mu ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan berkati gereja, Bethany Church, yang ada di Kuching, yang ada di seluruh Borneo ini. Tuhan berkati semuanya. Biarlah Engkau memakai gereja ini jadi berkat. Dan pakailah umat-Mu semua, jemaat semua, untuk menjadi alat-Mu. Setiap pesan, tuntunan-Mu sudah disampaikan. Biarlah kami boleh menangkapnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang jatuh Tuhan angkat kembali. Roh Kudus, penuhi hati umat-Mu semua dengan kuasa urapan-Mu.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bekerjalah atas semua keluarga-keluarga umat-Mu untuk Engkau pakai menjadi saksi-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati kita. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan iman kita katakan, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat